Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saya Vega Apriana kembali menemani Anda dalam acara Baca Koran edisi 25 Januari 2024. Kita ke informasi pertama yang dilansir dari radarlampung.bacakoran.co dengan headline hasil produksi kopi Robusta Pesbar turun selama 2023. Ini faktornya. Dari Pesbar diberitakan, hasil produksi kopi Robusta di pesisir barat selama 2023 mengalami penurunan dibandingkan 2022. Hasil produksi kopi Robusta 2023 sebanyak 2.906 ton. Kabid Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Pesbar Zulfi Karado mengatakan hasil produksi kopi Robusta 2023 sebanyak 2.906 ton. Sedangkan pada tahun 2022 sebesar 3.031 ton. Hasil produksi kopi Robusta 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan hasil produksi 2022. Zulfi Karado menjelaskan, banyak faktor yang mempengaruhi penurunan produksi kopi Robusta. Di antaranya cuaca yang tidak menentu sehingga berpengaruh pada produktivitas kopi. Cuaca tak menentu menyebabkan banyak bunga kopi gugur dan layu sebelum menjadi biji. Belum lagi adanya fenomena El Nino yang terjadi pada 2023. Meskipun hasil produksi kopi Robusta menurun, petani tetap terbantu dengan tingginya harga jual biji kopi kering di tingkat petani. Bahkan, harga tertinggi kopi Robusta jenis asalan di tingkat petani pernah tercatat hingga Rp50.000 per kilogram. Biasanya harga kopi asalan ini Rp20.000 per kilogram. Karena barangnya sedikit jadi naik bahkan pernah mencapai Rp50.000 per kilogramnya. Sekarang turun di kisaran Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya yang dilansir dari radarpalembang.disw.id dengan headline Jakarta resmi luncurkan bus sekolah khusus disabilitas, begini sistem operasionalnya. Dari Jakarta diberitakan, inilah sistem pengoperasian bus sekolah khusus disabilitas yang baru saja diluncurkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Bus sekolah yang dikhususkan untuk para siswa penyandang disabilitas telah resmi diluncurkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, di mana terdapat sebanyak 5 bus sekolah dengan beragam fasilitas, serta kapasitas dan bus ini sendiri dapat menampung 7 orang penumpang dengan kursi roda, 10 tempat duduk, dan 19 orang penumpang untuk berdiri. Bus ini sendiri dibuat dan diluncurkan oleh pemerintah untuk mendukung dan meningkatkan semangat bagi para siswa penyandang disabilitas untuk menuntut ilmu. Tak hanya tempat duduk bagi para siswa yang berkursi roda saja, bus sekolah ini juga menyediakan fasilitas lainnya seperti CCTV dan lantai bus yang terbuat dari bahan tekstil agar dapat menjadi panduan berjalan bagi para siswa penyandang disabilitas tunanetra. Kemudian untuk teknologinya sendiri, pemerintah DKI Jakarta sudah menyiapkan hidrolik agar kursi roda milik para siswa tidak perlu untuk didorong. Cukup ditempatkan pada platform dan akan di-lifting atau diangkat ke dalam bus dan masuk dengan sendirinya. Begitu juga ketika hendak keluar. Untuk sistem operasionalnya sendiri, bus ini melayani 5 rute, yaitu Rorotan Marunda, di mana rute ini akan melewati Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri 8. Kemudian rute Pelumpang Kemayoran yang akan melewati Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri 9. Selanjutnya rute YPAC Kebayoran Baru yang terdiri dari 3 rute, yaitu meliputi Kalideres, Lubang Buaya, dan Muara Baru. 5 rute tersebut dipilih oleh pemerintah DKI Jakarta berdasarkan lokasi SLB dan juga dilihat dari banyaknya siswa penyandang disabilitas yang membutuhkan akomodasi. Kebutuhan dari Dinas Perhubungan sendiri seharusnya terdapat 80 unit, namun pada peluncurannya tanggal 17 Januari 2024 baru tersedia 5 unit bus sekolah. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya yang dilansir dari lampung-newspaper.disw.id dengan headline Patroli rutin aparat kepolisian di Metro Utara, cegah aksi kenakalan remaja. Dari Metro diberitakan, Kepolisian Sektor Metro Utara terjunkan sejumlah personil laksanakan patroli rutin dalam rangka mencegah aksi kenakalan remaja.
Kegiatan dilakukan menyasar tempat-tempat yang sering digunakan untuk kongko pelajar di wilayah hukum Polsek setempat pada Rabu 23 Januari 2024. Kapolsek Meto Utara AKP Adrianus Widanarto mengatakan sasaran patroli antisipasi kenakalan remaja diantaranya mengedukasi pelajar yang kedapatan berkeliaran di waktu jam pelajaran berlangsung maupun yang baru pulang sekolah. Kami menghimbau para pelajar untuk segera pulang ke rumah masing-masing setelah jam belajar di sekolah berakhir. Hal itu disosialisasikan guna mengantisipasi kenakalan remaja dan pergaulan yang tidak baik. Kegiatan ini dilakukan dengan mengedepankan upaya pembinaan dan pencegahan kepada anak-anak sekolah melalui sosialisasi terkait bahaya narkoba, miras, pergaulan bebas, tawuran, hingga penggunaan media sosial yang bijak. Kapolsek juga mengajak kepada para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anaknya agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Baik pemirsa, demikian Baca Koran edisi hari ini. Sampai jumpa di Baca Koran edisi berikutnya. Saya Vicky Apriana pamit undur diri, sampai jumpa.